Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya kita diberkati sepanjang minggu ini. Lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita.
Tepuk tangannya kurang meriah Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa kuasa darah Yesus dan kuasa kebangkitannya itu yang membuat kita bebas dari belenggu dosa. Katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memulai pujian kita, mari sama-sama Gary mau bertanya, berapa banyak kita di tempat ini adalah baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 jiwa bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya kita minggu-minggu ke depan boleh datang beribadah di tempat ini. Amin. Haleluya. Dengan sukacita yang memuji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Sebab kuasa kebangkitannya, darahnya tercurah bagi setiap kita. Mari bersama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku dan ada di dalammu. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Dia memenuhi setiap kita, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Mari bersama-sama lambaikan kedua tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku. Bapak Ibu jemaat saja katakan, Dia mati bagiku. Kami percaya Tuhan. Kuasa mati patah, dan kami dipulihkan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dengan bersemangat, ya sungguh baik. Sama-sama, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Dia sungguh baik. Bagiku, Dia baik bagimu. Dengan berbahasa Inggris, He
is so good to you. Bagi, hey. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you. He is so good to you, and He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. Jesus, He's so good to you and me, Jesus. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Sorakan haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dan Yesus baik bagi kita semua. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu mengalir bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu Tuhan dan kuasa kebangkitan-Mu itu terjadi bagi kami ya Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kami mau sambut Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari buka hatimu, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
cepat saja katakan, ya sungguh indah. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Mari bersama-sama katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi Yang mulia, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kuasa tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat pada Tuhan, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, oh, kami mau mentinggikan ya Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Buat kasih setianya yang tak berkesudahan bagi setiap kita. Oh ya lama sandalamu, ya la para 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 la, ya la para la para la para la para la para, ya la para la pasada la para la para la para la para. Kami mau menikmati Tuhan di tempat ini, Tuhan. Hadirlah Kau Tuhan.
darah-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bebas dari belenggu dosa ya Tuhan. Amin. Lebih lagi, mari kita datang. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Kau yang kami cinta ya Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, hanya Kau Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh ya la bara 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 la bara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami mau sembah Tuhan di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Ya la bara 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 la bara. Ya la bara 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 la bara. Ya la bara 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 la bara. Oh la bara la bara la bara. Hadirlah Engkau Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh ya bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh ya la bara 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 la bara. Oh la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la bara la bara la bara. Engkau baik ya Tuhan. Agunglah Tuhan. Ya la bara la bara la bara la bara. Agunglah Engkau ya Tuhan. Sebab Kau layak terima sembah kami Tuhan. Mari bersama-sama buka hatimu Bapak Ibu. Mari angkat suaramu. Mari angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Oh ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kami mau sembah Tuhan Yesus. Oh ya la bara la bara la bara la bara la bara sana la bara la bara la bara. Ya na la bo. Haleluya. Ya la basana la bara 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 la bara. Ya la bara la bara la bara la bara la bara. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Lembutkanlah hati setiap kami ya Tuhan untuk menerima Roh-Mu ya Tuhan. Oh, mari undang Roh Kudus hadir dalam hatimu. Ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, ya la bara la bara la bara la. Oh, sebab barang siapa yang menerima Roh Kudus dalam hatinya, maka Roh itu yang akan membebaskan. Roh Kudus yang akan melegakan setiap kita. Oh ya la bara la bara la bara la bara la
cinta yang terikat. Oh ya la para 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 la para. Oh ya la para 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 la. Yes. Ya la para la para la para la para la. Sebab kuasa daripada Tuhan hadir di tempat ini. Oh la para la pasanda la para la para la pasanda la para la para la para la para la para la pase. Oh la para la pase la bo. Ya la para la para la para la pase. Ya la para la pase. Ya para la pase. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau tetap Allah yang kudus bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Bapak Ibu saja katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami menyembah Tuhan di tangan suci-Mu. Kami Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta kami menyembah.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, berikan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami dapat berkumpul bersama-sama dengan para umat-Mu di tengah hari ini. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri di dalam proses kehidupan ini. Tapi kami percaya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kami memperoleh kemenangan. Kami lebih dipastikan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu, persiapkan diri kami. Urapi bibirmu, hati dan pikiran kami semua ya Bapa, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tutup bungkus tempat kebaktian ini dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa, Engkau tutup gedung ini dengan kuasa darah Yesus. Terpujilah nama-Mu, karena ada kuasa dalam darah Yesus. Yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Salam, berikan kemuliaan bagi semua. Apa kabar? Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan visi dari gereja kita, maka judul dari khotbah kita, khotbah para hamba-hamba Tuhan, juga akan disesuaikan dengan visi dan misi dari gereja kita. Boleh ditampilkan? Nah, kita akan berbicara tentang kuasa darah Yesus dan kuasa kebangkitannya. Nah, kalau kita lihat dan kita sadari bahwa darah, fungsi darah dalam tubuh manusia itu luar biasa. Dan Tuhan juga menciptakan, membentuk manusia itu begitu sempurna. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti. Saya sendiri juga tidak akan mengerti secara detail tentang darah manusia itu kalau saya tidak berkhotbah. Karena saya harus mempersiapkan bahan khotbah dari segala perspektif. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya, bukan berarti saya ahli darah, tidak. Tapi saya ahli mengetahui bagaimana besarnya kuasa dalam darah Yesus. Amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, judulnya adalah Redemptive and Precious Blood. Maksudnya adalah kuasa darah Yesus ditinjau dari kuasa penebusannya. Saya lebih menekankan di kata penebusan, redemptive. Nah, kita akan belajar bersama. Oke, next. Dibantu ya, karena apa saya nggak hidup ini. Next, berikutnya.
Bisa? Ya, baik. Nah, bulan ini, bulan April, kita berada pada bulan yang begitu luar biasa, di mana kita akan merayakan Paskah. Nah, arti perayaan Paskah dalam perjanjian lama atau yang disebut dengan Passover atau Pesak yang berasal dari kata Ibrani adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana pada saat itu diadakan upacara tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah, dan merupakan perintah Tuhan agar dikenang oleh Musa dan Bani Israel. Itulah dalam perjanjian lama. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru adalah sejalan dengan makna Paskah dalam perjanjian lama, Paskah dalam perjanjian baru menunjukkan kasih. Nah, itu bedanya. Kasih, kemudian anugerah dan kuasa Allah yang meluputkan umat miliknya dari kutuk dan maut, membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa serta memberikan kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Nah, saya lanjutkan dulu. Next. Nah, sebenarnya kita harus sadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan suatu istilah yang saya pakai, divine grand scenario, yaitu suatu skenario begitu agung untuk kita semua, yang dimulai sebenarnya dari kelahiran Tuhan Yesus, tapi saya tidak bahas pada hari ini. Tetapi sesudah itu kita sampai pada kematian Tuhan Yesus, disalibkan, dikuburkan, lalu dia bangkit. Untuk apa? Inilah adalah suatu skenario yang begitu luar biasa yang Anda dan saya harus sadari. Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa pengorbanan itu bukan merupakan pengorbanan binatang waktu zaman perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru bukan darah binatang yang dikorbankan, tapi adalah darah Tuhan Yesus. Untuk apa? Kuasa penebusan. Nanti akan kita bahas berbagai kuasa darah Yesus. Ya, oke, next. Nah, ini yang saya katakan, saya coba kutak-katik ya tentang sebenarnya darah itu dalam tubuh manusia itu apa sih? Sebelum saya lanjutkan dengan darah Tuhan Yesus. Nah, saya bahas dari berbagai sumber bahwa di dalam tubuh manusia kita ini ada lebih kurang 5,6 liter darah. Ya, Anda 5,6, saya juga 5,6, lebih kurang. Nah, kalau wanita ada beda dikit. Ini untuk pria. Yang kedua, darah menghantarkan oksigen. Kita semua tahu ya di waktu kita sekolah. Kemudian sel darah merah hidup dalam sistem sirkulasi tidak lebih dari 120 hari. Kemudian sel darah merah mengandung 0,2 miligram kandungan emas. Anda mau percaya, tidak percaya, terserah. Tetapi inilah sumber yang saya peroleh. Kemudian setiap hari darah kita disaring sebanyak 400 galon, lebih kurang 1,5 juta liter setiap hari itu disaring. Anda bayangkan, ya? Kemudian ada 20 sampai 30 triliun sel darah merah dalam tubuh manusia. Wah, luar biasa. Ada 2 juta sel darah merah yang mati setiap detik dan langsung ditukar. Dan kemudian 1 titik darah mengandung hampir 200 sampai 300 sel darah merah. Nah, yang mau saya paparkan sini begini, bahwa Tuhan sudah menciptakan Anda dan saya begitu sempurna. Dan Anda bayangkan, yang mengorbankan darahnya sendiri untuk menebus dosa Anda dan saya. Begitu berharganya darah bagi kita sebagai seorang manusia. Kita bayangkan Tuhan Yesus waktu dia disalib, dia berkorban untuk kita. Darahnya dikorbankan untuk kita karena menebus dosa Anda dan saya. Yang mengerti katakan amin. Next, berikutnya. Nah, sebenarnya redemptive blood, darah penebusan itu untuk apa sih? Ada tujuannya, ada berkat dari kuasa penebusan tersebut. Yaitu yang saya istilahkan dengan new covenant, perjanjian baru, pengikatan baru. Kalau pengikatan terjadi antara 2 orang, itu sudah sepakat. Apalagi Tuhan mengikat janjinya terhadap manusia, terhadap diri Anda dan saya. Nah, apa saja di 1 Korintus 11 ayat 25, mari sama-sama kita baca. 2, 2, 1.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lanjutkan lagi. 1 Korintus 6:17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya menjadi satu roh. Nah, Anda ingat gak waktu perjamuan kudus? Waktu hamba Tuhan di depan ini memimpin Anda masuk dalam perjamuan kudus. Anda meminum darah Tuhan Yesus. Untuk mengingat kembali pengorbanan di atas kayu salib. Apa sih artinya? Berarti di dalam darah Anda dan saya itu darah Yesus. Yang mengerti dan percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bisa tangkap ya? Bisa tangkap maksud saya ya? Jadi berarti kita sekarang duduk sini kita memiliki darah Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita mengikuti perjamuan kudus setiap bulan. Ada bayangkan, setiap hari Anda isi dengan darah Yesus yang memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya lanjutkan ya, nanti Anda mengerti kenapa saya bawakan judulnya. Next. Nah, inilah kuasa darah Yesus. Apa sih kuasa darah Yesus? Ya, maaf saya harus lebih dekat. Oke, yang pertama justification, pembenaran. Kuasa darah Yesus membenarkan Anda dan saya loh. Yang kedua, redemption, yang saya katakan, penebusan. Nanti baca di Efesus 1 ayat 7, saya tinggalkan ini, Anda boleh baca nanti. Ketiga, forgiveness, pengampunan. Keempat, pacification, pengamanan dengan darah. Ketika kita meminum darah Tuhan Yesus, mengingat kembali pengorbanan, kita mengamankan diri kita, keluarga kita. Nah, seperti kami para hamba Tuhan, ya ketika kita mau berkhotbah, saya sendiri meminta pengamanan dengan darah Yesus untuk saya sendiri, untuk keluarga saya. Kenapa? Karena ketika hamba Tuhan atau ketika siapa saja memberitakan firman Tuhan, atau para imam-imam musik ketika melayani, mereka akan diserang oleh iblis. Amin. Jangan takut ya, jangan takut. Karena kita memiliki kuasa darah Yesus dalam tubuh kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi itu tadi kuasa darah Yesus. Oke, next. Oke, maaf dibalikkan lagi. Yang berikutnya precious blood, berharga. Berharga sekali. Karena kalau kita lihat, kita analisa, fungsi darah dalam tubuh manusia begitu luar biasa. Sehingga kalau manusia tidak memiliki darah, maka dia tidak akan hidup. Anda bayangkan, Anda memiliki darah, kemudian darah Anda adalah darah Yesus. Kita mengingat kembali pengorbanan di atas kayu salib. Ketika kita meminum waktu perjamuan kudus anggur, itu adalah replika dari darah Yesus. Next, berikutnya. Nah, di dalam perayaan Paskah ini akan kita peringati dalam minggu ini. Nanti tanggal 15 Jumat Agung, minggu itu kebangkitan, dan kemudian berlanjut kepada kenaikan, kemudian Pentakosta. Nah, sebenarnya dalam perayaan Paskah ada 3 hal yang harus kita sadari. Yang pertama, saya katakan istilahnya empty cross. Karena salibnya kosong, betul? Karena dia sudah bangkit. Ketika salib kosong, itu artinya dosa kita diampuni. Amin. Oke, kedua. Yang kedua, empty tomb, kubur yang kosong. Semua kosong. Salib kosong, kubur pun kosong. Artinya, ketika kubur kosong, he is risen. Dia bangkit. Next. Oke. Nah, apa artinya makna kebangkitan itu? Yang pertama maknanya adalah menunjukkan kasih dan kuasanya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia menepati janjinya. Dia satu-satunya pemimpin agama di dunia yang membuktikan apa yang dia katakan. Kita bukan membanding-bandingkan dengan agama lain, tapi memang kenyataan. Dan itu disaksikan begitu banyak orang oleh para ibu-ibu, ya, masih ingat dalam cerita Alkitab, ya,
saya tidak akan berpanjang lebar tentang itu. Yang kedua adalah iman kita lebih diperteguh. Ya, bayangkan kalau Tuhan Yesus enggak bangkit, saya juga enggak berani berdiri di atas mimbar ini. Pak Edward juga enggak berani berdiri di atas mimbar ini memberikan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus bangkit, kubur kosong. Itu membuktikan firman itu ya dan amin. Amin. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikutnya, kemenangan dalam Kristus. 4, dialah Mesias dan Juru Selamat. Dan kelima, melalui kebangkitannya kita lebih dipacu untuk melayani, memenangkan lebih banyak jiwa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Oke, saya lanjutkan ya. Next. Nah, apa artinya perayaan kebangkitan? Sebenarnya itu nanti ya minggu depan, tapi saya singgung sedikit. Perayaan kebangkitan itu sama seperti dengan perayaan buah sulung, yaitu dalam Imamat 23 ayat 10 sampai 14. Apa arti? Artinya adalah bahwa Tuhan memiliki kuasa dan mampu untuk menggenapi segala janjinya. Dan kemudian Tuhan membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, dan Tuhan sumber segala sesuatu. Next. Miliki kuasa kebangkitan tersebut. Next. Terus. Oke, berhenti di sini ya. Nah, tadi dari darah Yesus memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Itu yang membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, di dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, inti utamanya adalah kita harus sadari kita memiliki kuasa kebangkitan tersebut. Kenapa? Karena darah yang dalam diri Anda dan saya itu adalah darah Tuhan Yesus. Amin. Dan Anda memiliki kuasa kebangkitan itu. Ya, Anda memiliki kuasa kebangkitan tersebut. Jadi, jangan takut. Nah, ketika Anda memiliki kuasa kebangkitan tersebut, apa artinya? Artinya adalah bahwa untuk, maaf ya, bisa diturunkan sedikit. Oke. Untuk mengalahkan pergumulan dan penderitaan. Kuasa kebangkitan. Kedua, mari sama-sama kita baca. Untuk mengalahkan kejahatan. Ketiga, kejahatan iblis. Keempat, untuk meraih janji-janji Allah dan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Miliki kuasa kebangkitan tersebut. Dan percayalah, di dalam menjalani kehidupan ini, ketika Anda sadar bahwa Anda memiliki kuasa kebangkitan tersebut, Anda tidak pernah takut akan hal apapun. Tentunya Anda harus bersandar kepada Tuhan. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Next. Nah, apa sih berkat kebangkitan Tuhan Yesus yang harus Anda sadari? Yang pertama, membuktikan tidak berbohong. Matius 28 ayat 6. Mengubah hidup. Kisah Rasul 4, 17, 21 nanti Anda baca, yaitu tentang Petrus. Petrus pada awal mula dia takut. Tetapi dia sadar ketika ia memiliki Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pada saat itu, ia memiliki kekuatan. Yang dari dulunya dia orang yang pemalu, tapi akhirnya dia menjadi seorang murid Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Ketika ia berkhotbah, bukan 100, bukan 200, tapi 3.000 orang diselamatkan. Saya percaya ketika kita yang duduk dalam tempat ini menyadari bahwa kita mewarisi kuasa kebangkitan tersebut. Kita mewarisi darah Yesus dalam diri kita. Maka kita pasti mampu menghadapi seluruh masalah ataupun persoalan hidup. Next. Maaf, yang tadi ya, maaf. Belum sampai 3. Oke. Memampukan orang percaya bertahan dalam tantangan. Segala jeripaya kita tidak sia-sia. Memberikan pengharapan akan kebangkitan orang mati. Ini juga penting. Kepercayaan kita bahwa kita akan dibangkitkan sewaktu Tuhan Yesus datang kembali.
kalau Tuhan Yesus sendiri nggak bangkit, masa kita bangkit? Kan luar biasa ya. Ya kan? Nggak ada ceritanya begitu. Dia sudah mengatakan, saya bangkit, saya bangkit. Anda juga pasti bangkit bersama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Next. 3. Tadi kubur yang kosong, 3. Next. Empty burial clothes. Empty burial clothes. Maksudnya itu menjaga hubungan. Empty burial clothes maksudnya begini. Kubur kosong tapi ada kainnya Tuhan Yesus pada saat itu. Banyak orang yang istilahnya dalam bahasa Indonesia berspekulasi. Kenapa kok pakainya ditinggalkan? Ini yang ini diskusi orang-orang yang mau mencari kebenaran. Ada yang tahu nggak kenapa ada kain Tuhan Yesus di sana? Kenapa nggak sekalian hilang? Nah, banyak pendapat yang beraneka ragam, tapi saya bisa menerima yang satu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan diambil oleh orang lain, tapi dia diangkat, pakainya tertinggal. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa dia benar-benar bangkit. Kalau dicuri tubuhnya, maka termasuk pakaian juga dicuri. Masuk akal ya? Masuk akal kan itu? Ya. Tetapi saya percaya dari berbagai pendapat, banyak pendapat, tapi orang lebih cenderung mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu terangkat, pakainya tinggal. Nah, menjaga hubungan yang bagaimana? Kalau Anda baca di firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika dia datang kembali, dia menemui para muridnya dan orang-orang lain, hampir sebanyak 500 orang. Dia duduk, dia berbicara, tapi dalam tubuh kemuliaan. Amin. Siapa yang rindu? Di dalam perayaan Paskah ini, Tuhan Yesus datang kepada Anda. Saya rindu Tuhan Yesus datang kepada saya, berbicara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus belum tentu bertemu dengan Anda dengan muka, tetapi dia bisa mengirimkan orang untuk berbicara kepada Anda. Makanya hati-hati kalau ada orang yang tiba-tiba bertemu dengan Anda, ladeni dengan baik dan hati-hati juga. Ya, tapi saya percaya Tuhan Yesus ketika yang mau berindu bertemu dengan Anda, dia akan mengirimkan orang-orang yang dia percaya. Mungkin gembala Anda, mungkin tetangga Anda, mungkin orang tua Anda. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus selama 50 hari sebelum dia kembali, ia rindu bertemu dengan Anda. Amin ya. Oke, next berikutnya. Ini nggak banyak lagi. Nah, intinya begini Bapak Ibu. Inti dari khotbah saya pada siang hari ini adalah kita harus rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita sendiri tidak membuka hati kita, bagaimana Tuhan Yesus bisa masuk dalam kehidupan kita? Maka itu saya katakan walk with God. Banyak contoh Alkitab yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda baca di perjanjian lama di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa, mereka juga tahu Tuhan itu berjalan di tengah-tengah kebun mereka. Dalam kehidupan kita, Tuhan itu ada. Saya pernah saksikan di sini Bapak Ibu, orang seumur saya itu selalu bangunnya pagi. Sebelum jam 3, kayak alarm, pasti bangun. Mungkin ke toilet, minum, kemudian tidur. Tapi sekarang enggak. Saya selalu memakai waktu itu saya tahu waktunya Tuhan mau berbicara dengan kami. Saya doa. Siap doa tidur enggak salah toh. Tetapi biasakan kalau Anda terbangun di malam hari, di pagi hari, apalagi sekitar jam 3. Ayo cuci muka, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Naikkan pujian. Anda akan merasakan bedanya ketika Anda bekerja di pagi hari ini. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan memakai angka jam 3 itu sebagai angka mistis. Bukan itu ya. Bukan itu masalahnya. Tetapi memang ketika Anda mau bertemu dengan Tuhan, menurut Alkitab, sekitar jam 3 pagi. Amin. Jam 3, oh Pak, enak tidur Pak.
ngorok-ngorokan kita. Tapi kami terbiasa Bapak. Sungguh. Ya, oke. Nah, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Ini sesuai dengan perayaan Paskah. Kuasa kebangkitan, kita harus mati bagi manusia lama kita. Kalau kita selama ini berdosa, ayo cepat-cepat balik. Jangan sampai ditegur Tuhan, lebih bagus ditegur sama gembala. Amin. Ya, daripada ditegur Tuhan, lain cerita itu. Ya, itu sudah plok. Oke, kedua, padankan dalam pikiran Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat ketika kita bekerja di marketplace. Saya pernah bekerja di marketplace hampir 40 tahun lebih. 6 atau 7 perusahaan besar. Kalau saya lihat sekarang menangani masalah, apa yang diajarkan di dunia marketplace itu sebenarnya tidak salah. Tetapi ada yang lebih bagus lagi menurut prinsip Alkitabiah. Amin. Itu maksud saya. Padankan dalam pikiran Kristus. Jadi kita melihat segala sesuatu itu harus dari kacamata Kristus. Jangan dari kacamata kita. Kalau saya sudah saya hancurkan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Memang susah Bapak Ibu. Tetapi percayalah ketika Anda mau melangkah, Tuhan pasti menolong Anda. Yakin itu. Nah kemudian hidup benar. Kemudian terima warisan kuasa kebangkitan. Inilah yang mau saya tekankan kepada kita semua. Miliki kuasa, miliki warisan kebangkitan, kuasa kebangkitan. Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Kalau kita tidak mau memakai yang rugi kita. Pakai kuasa kebangkitan. Yang nanti saya percaya di bulan depan kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus lah yang memampukan kita, tapi saya tidak akan singgung itu dulu. Tetapi yang mau saya katakan, melalui pengorbanan di atas kayu salib, Tuhan sudah menebus Anda dan saya. Amin. Kedua, kita meminum perjamuan kudus anggur sebagai memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Bayangkan, setiap bulan kita menerima perjamuan kudus. Setiap bulan kita isi darah tubuh kita dengan darah Yesus. Masa akan kita mau mengalah? Itu ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, next. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 8, Adam dan Hawa, ketika Tuhan Yesus berjalan di kebun, di Taman Eden, mereka takut. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus turun ke bumi. Tuhan yang disembah oleh Adam dan Hawa sama dengan Tuhan yang kita sembah. Saya percaya Tuhan akan hadir di rumah Anda. Amin. Next berikutnya. Kemudian Henok, Kejadian 5:24. Kita pelajari bahwa Henok juga berjalan bergaul akrab dengan Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan. Next. Saya akan tutup dengan Filipi 3 ayat 10. Mari sama-sama kita baca. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. 2, 2, 1. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memiliki benar-benar menikmati kuasa kebangkitan tersebut, Anda harus juga bersekutu dalam penderitaannya. Maksudnya apa? Sebagai umat Kristen, saya akui bahwa di dalam perjalanan kekristenan saya menjadi dewasa rohani adalah sanggup melewati proses demi proses tanpa pamrih. Jadi jangan bermimpi Tuhan berkati saya, tapi kita tidak siap masuk dalam proses. Anda akan kecewa berat. Nah, saya 40 tahun di perusahaan besar. Ketika saya melangkah masuk dalam dunia pelayanan, tantangan yang saya hadapi luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir, ya Tuhan kok begitu ya? Tetapi ketika Anda menyadari Anda memiliki kuasa kebangkitan, Anda harus siap masuk dalam penderitaan, proses yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Bagi para mahasiswa-mahasiswi, perjalanan Anda masih jauh. Ayo, sadari bahwa Anda memiliki kuasa kebangkitan dalam diri Anda. Dalam kuliah Anda,
Serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Bagi pebisnismen, saya tidak mengatakan cara dunia itu tidak benar semuanya, bagus. Tapi saring dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Apa yang seharusnya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf yang menyimpan semua persediaan di dalam gudangnya, ketika yang menjual, cari di dalam Alkitab, apakah yang menjual dengan harga yang tinggi? Tidak. Nah, itu maksudnya prinsip Alkitabiah. Mari kita memberkati melalui perayaan Paskah, melalui kuasa kebangkitan, memberkati lebih banyak orang. Amin. Amin. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan itu membawa kami menggapai kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk penggembalaan gereja lokal setempat, Pak Andrew, Pak Edward, keluarga mereka, dan juga tim support, tim pelayanan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah kami untuk kebaktian sore nanti. Urapi hamba-Mu yang akan melayani-Mu juga ya Bapa. Kami percaya melalui pelayanan di gereja lokal setempat ini akan lebih banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap mematuhi protokol kesehatan. 3. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. 4. Marilah kita membawa lebih banyak lagi jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. 5. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, silakan datang jumpai kami para aser setelah ibadah ini. 6. Akan diadakan FA di tempat ini setiap minggu kedua, yaitu tanggal 15 nanti pukul 18.30. Diharapkan siapa yang rindu untuk ikut dalam FA ini, silakan hubungi aser kami untuk kami catat nomornya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Info tambahan dari Departemen Musik, kami membuka kesempatan pelayanan buat Bapak Ibu anak muda dan jemaat Tuhan untuk tempat ini yang mau melayani bersama-sama untuk datang di tempat ini setiap hari Kamis jam 2 di tempat ini. Info lebih lanjut boleh menanyakan kepada kami setelah ibadah selesai. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini, bersama-sama jemput bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup,
hari Jumat ini yang akan datang di tanggal 15, berhubung kita akan buka FA baru di salah satu pengerja dari tempat kami yang di sesi 2 di namanya Bapak Harefa. Kita akan mengadakan FA di tempat beliau. Jadi di Jumat ini kita tidak akan adakan FA di sini, si Somo Sawer, tapi kita akan adakan FA di rumah Pak Harefa, sekaligus kita akan merayakan ulang tahun dari salah seorang jemaat, yaitu Pak Harefanya sendiri. Terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu pada siang menuju sore hari ini. Kiranya ya Bapa, Kau tambah-tambahkan ya Bapa, dan materaikan ya Bapa firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, sehingga menjadi rema buat kehidupan kami ya Bapa. Bapa, Engkau tahu ya Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri ya Bapa. Kami mau ingin selalu berjalan bersama-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa sama seperti-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami minta tuntunan demi tuntunan ya Bapa daripada-Mu ya Bapa, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, Engkaulah menjadi tuntunan bagi hidup kami, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa, baik dalam rumah tangga kami terutama ya Bapa, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ya Bapa, terima kasih buat hamba-Mu ya Bapa, Bapak Kusman Sudibyo yang telah menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin rohani kami ya Bapa, yang ada di pusat, yaitu Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat deputinya ya Bapa, dan juga gembala pembina kami Bapak R. Bambang Yonan, juga gembala sidang kami Bapak Edi Prajetno, dan juga ya Bapa gembala kami di Stomo Tower Bapak Andrew Tobing. Kiranya Bapa yang memberkati mereka dengan segenap keluarganya, berkati juga pelayanan mereka, berilah tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapa. Bapa, biarlah semakin banyak jiwa yang dimenangkan demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Oh Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami ya Bapa, bangsa Indonesia. Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dengan Wakil Presiden kami Bapak Maruf Amin, dan segenap para Menteri Kabinet Kerja TNI Polri ya Bapa, juga pemerintah yang ada di pusat dengan di daerah. Kiranya Bapa memberikan hati ya Bapa, hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka mampu menjalankan semua pekerjaan pemerintahan ini dengan baik ya Bapa, tanpa adanya niko-niko kepada rakyatnya ya Bapa, tanpa adanya ya Bapa tipu muslihat ya Bapa. Jauhkan mereka ya Bapa dari segala korupsi ya Bapa. Jauhkan mereka ya Bapa dari sikap-sikap licik yang menipu rakyat mereka ya Bapa. Ya Bapa, biarlah ya Bapa kuasa-Mu yang Engkau tunjukkan ya Bapa kepada mereka, sehingga mereka bisa berjalan bersama-Mu ya Bapa dengan kejujuran ya Bapa, dan bisa membuat Indonesia ya Bapa menuju kemakmuran ya Bapa. Bapa, saat ini juga kami sepakat berdoa. Kami mau mengangkat tangan kami untuk negara Ukraina dan Rusia. Kiranya campur tangan Allah Bapa dalam memberhentikan peperangan ini ya Bapa, sehingga dapat terciptanya damai sejahtera antara kedua negara ini ya Bapa. Bapa juga memberikan hikmat kepada negara-negara ini ya Bapa, supaya dampak buruk dari peperangan itu ya Bapa dapat disirna ya Bapa, dapat dijauhkan ya Bapa, sehingga mereka tahu ya Bapa itu dapat mengakibatkan keburukan bagi negara-negara yang lain ya Bapa, sehingga mereka sadar akan segera berdamai ya Bapa. Itulah kami berdoa sepakat kepadamu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk pembangunan rumah-Mu di Sumatera Resort ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau memberkati ya Bapa, dan mencukupi semua dana-dana pembangunan rumah-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa
apa yang menjadi kerinduan kami ya Bapa, itu dapat selesai pada waktu yang Kau sudah tentukan ya Bapa. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang ikut campur dalam penyelesaian pembangunan rumah-Mu ya Bapa. Bapa, berkatilah juga persembahan yang saat ini akan kami berikan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Kiranya ya Bapa, mereka yang bersehati memberikan perpuluhan ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa, berlimpah-limpah ya Bapa. Persembahan ini ya Bapa, kami tuju karena kami begitu mencintai Engkau ya Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu yang Bapa memberkati kami ya Bapa. Inilah sebagai pembalasan kebaikan-Mu ya Bapa kepada kami. Kami berikan kepadamu dengan tulus hati kami ya Bapa. Bapa, saat ini ya Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati ya Bapa, baik yang masih sekolah, bekerja, maupun yang berusaha ya Bapa, dan juga yang berumah tangga ya Bapa. Kiranya suami yang mengasihi istri, istri yang tunduk kepada suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya. Kiranya Bapa juga memberkati jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bapa, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Di mana mereka yang membutuhkan pertolongan, Engkau beri pertolongan ya Bapa. Di mana yang mereka mempunyai beban berat ya Bapa, Engkau beri kelegaan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mengangkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu di Yerusalem. Diberkatilah juga ya Bapa setiap orang ya Bapa yang mencurahkan berkat ya Bapa, yang tercurah kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, berkati ya Bapa. Bapa, kami percaya Bapa, berkat Yerusalem akan turun atas kami ya Bapa. Turun atas Tomo Tower ya Bapa. Turun atas Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain ya Bapa. Kiranya sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat daripada. Ibadah Jumat Agung di tempat ini akan diadakan satu sesi pukul 11. Kiranya Bapak Ibu dapat hadir bersama-sama dalam perayaan Jumat Agung jam 11 pagi di tempat ini setiap hari Jumat tanggal 15. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh menyampaikannya secara langsung ke dalam amplop yang tersedia dan memasukkannya ke dalam kotak yang ada di pintu keluar. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Di
ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and